Yes, alhamdulillah sudah diumumkan jadwal pencairan PKH dan BPNT tahap yang kedua di tahun 2023. Kira-kira kapan ya? Apakah benar sebelum Lebaran dan pencairannya lewat kantor pos atau lewat kartu ATM KKS Merah Putih? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel yang membahas sharing tentang BLT atau Bansos. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan informasi terkait jadwal pencairan PKH tahap yang kedua. Nah, kira-kira kapan ya teman-teman? Kalian simak video ini sampai selesai. Nah, namun sebelum videonya kita lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang Bansos, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu ya, supaya mendapatkan informasi tentang Bansos terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, sebelum pada jadwal pencairan PKH tahap yang kedua, di sini saya akan memberikan informasi terlebih dahulu terkait kemungkinan penyebab-penyebab bantuan PKH tidak cair ya di tahap yang pertama ini. Nah, jadi di sini ada beberapa kemungkinan masalah yang terjadi ya teman-teman jika pencairan PKH tahap pertama ini tidak cair. Nah, dan berikut adalah kemungkinan yang terjadi ya teman-teman apabila di pencairan PKH tahap pertama ini tidak cair. Yang pertama adalah kemungkinan terdeteksi data ganda penerima bansos. Nah, seperti dalam satu keluarga ada yang menerima double bantuan, seperti istrinya dapat PKH, kemudian suaminya dapat BPNT. Nah, jadi itu tidak boleh teman-teman. Nah, karena nanti akan terdeteksi data ganda oleh pusat ya teman-teman. Nah, dan bisa dianggap melanggar aturan yang membuat data si KPM PKH dinonaktifkan. Bahkan bisa jadi datanya akan ditidurkan oleh pusat. Nah, jadi perlu diketahui untuk penerima bantuan dalam satu keluarga itu harus satu ya teman-teman. Nah, jadi tidak boleh double. Antara si suami dan istri itu tidak boleh dapat. Jadi harus salah satu ya teman-teman. Nah, kecuali untuk si istrinya dapat PKH, kemudian dapat BPNT juga. Nah, itu baru bisa ya teman-teman, karena BPNT-nya adalah bantuan komplementer ya teman-teman atau pelengkap. Nah, kemudian informasi yang kedua, penyebab kemungkinannya adalah terdeteksi oleh pusat, namanya di blacklist ya oleh bank akibat memiliki pinjaman bank yang menunggak. Nah, bisa saja ya teman-teman, KPM tersebut memiliki tunggakan atau pinjaman yang banyak ya di bank. Nah, sehingga membuat KPM tersebut untuk sementara dinonaktifkan. Nah, karena jika ada KPM yang memiliki pinjaman besar, kemungkinan dia itu orang mampu ya teman-teman. Nah, dianggapnya seperti itu. Kemudian informasi yang ketiga, penyebabnya adalah data KPM baik dari nomor NIK atau nama tidak sama antara di kartu keluarga, kemudian di Dukcapil, di DTKS, dan di bank. Nah, jadi semuanya itu harus padan ya teman-teman dan valid, tidak boleh ada perbedaan. Kemudian yang keempat adalah penyebabnya kemungkinan ada data komponen KPM PKH yang tidak online atau tidak padan. Misalkan ada salah satu KPM memiliki komponen anak sekolah ya teman-teman. Nah, si anak sekolahnya tersebut harus online ya teman-teman, dan datanya terdaftar di dalam DTKS, kemudian terdaftar juga di Dapodik sekolahnya, serta datanya harus padan dengan Dukcapil. Kemudian informasi yang selanjutnya adalah penyebabnya komponen anak sekolah yang tidak padan dengan aplikasi Dapodik. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan ya teman-teman, sebab data komponen anak sekolah itu harus padan antara Dukcapil, DTKS, dan aplikasi Dapodik di sekolahnya masing-masing. Nah, untuk mengetahui apakah terdaftar di Dapodik atau tidak, kalian bisa tanyakan langsung ke operator sekolahnya masing-masing. Dan perlu diketahui juga bahwasannya jika semuanya telah diperbaiki datanya, baik dari nama, kemudian di Dukcapil, di DTKS maupun di Dapodik,
itu tidak akan serta-merta langsung otomatis bantuannya cair ya teman-teman. Sebab semua itu butuh proses dahulu ya teman-teman. Nah, dan butuh waktu serta kesabaran, dan juga ada faktor rezeki ya teman-teman bagi KPM tersebut. Nah, dan tidak ada yang bisa tahu ya teman-teman atau menentukan kapan pastinya cair. Itu semua tergantung dari kewenangan Kemensos. Nah, jadi untuk yang sudah diperbaiki datanya, harap bersabar dulu ya teman-teman karena butuh proses dan waktu. Jadi berdoa saja semoga lancar dan secepatnya bisa cair lagi. Nah, dan berikut adalah informasi jadwal pencairan PKH tahap yang pertama sampai tahap yang keempat di tahun 2023. Nah, jadi dalam satu tahun itu ada 4 tahap ya teman-teman. Nah, kita ketahui bahwa tahap yang pertama itu dicairkan mulai bulan Januari, Februari, dan bulan Maret. Nah, jadi ketiga bulan tersebut adalah pencairan PKH tahap yang pertama. Dan sekarang masih menginjak bulan Maret. Jadi masih pencairan PKH tahap yang pertama. Jadi untuk yang belum cair ditunggu saja ya teman-teman, karena pencairannya secara bertahap dan bertermin. Nah, berdoa saja semoga besok ada SP2D yang turun dan nama kalian masuk ke dalam data bayar tersebut. Kemudian untuk tahap yang kedua adalah pencairannya dimulai bulan April, Mei sampai bulan Juni. Nah, jika tidak ada pencairan di bulan April, bisa saja di bulan Mei atau di bulan Juni, karena pencairan PKH itu secara bertahap dan bertermin atau bergelombang. Nah, jadi dalam 10 juta KPM itu dibagi beberapa gelombang ya teman-teman, atau beberapa termin. Jadi tidak semua serentak. Nah, kemudian ada lagi untuk tahap yang ketiga. Nah, tahap yang ketiga dimulai dari bulan Juli, Agustus sampai bulan September. Sama ya teman-teman seperti di tahap yang pertama dan tahap yang kedua. Pencairannya itu secara bertahap dan bertermin juga. Selama nama kalian belum masuk ke dalam SP2D, maka belum ada pencairan. Nah, untuk mengetahui apakah cair atau tidaknya, tunggu saja ya informasi dari pendamping PKH masing-masing. Nah, kemudian informasi untuk pencairan PKH tahap yang keempat adalah meliputi bulan Oktober, November sampai bulan Desember. Nah, jadi kita ketahui ya teman-teman bahwa untuk PKH tahap keempat itu meliputi bulan Oktober, November sampai bulan Desember. Nah, ketiga bulan itu adalah pencairan PKH tahap yang keempat. Lalu bagaimana ya cara untuk mengecek data penerima PKH? Kalian bisa cek di halaman resminya cekbansos.kemensos.go.id. Nah, setelah membuka alamat atau link tersebut, kalian bisa masukkan alamat tempat tinggal kalian ya teman-teman, seperti dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Kemudian masukkan nama kalian yang ingin dicek namanya. Kemudian masukkan kode KAPTA ya teman-teman. Nah, kodenya di situ tertulis ya teman-teman, setiap HP berbeda-beda. Tinggal diikuti saja ya, besar kecilnya harus sama. Nah, kemudian setelah itu klik cari data, nanti akan muncul ya nama-nama yang kalian cari. Nah, jadi itulah ya teman-teman untuk jadwal pencairan PKH tahap kedua dan penyebab pencairan PKH tahap pertama ini tidak cair. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.